Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pagi ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Hendy Saputra, Monica Mauliana, Nadila, Atika, Yasmin Abertul Aini, Anggun Trikasari, dan Ayu Andira pada mata kuliah Farmasi Klinis dan Komunitas yang diampu oleh Ibu Apoteker Yona Haryanti Putri MFA. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan apa itu pemantauan terapi obat atau PTO. Nah, teman-teman semua, untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan pada video berikut ini. Baiklah, saya akan menjelaskan definisi pemantauan terapi obat atau PTO adalah suatu proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Kegiatan tersebut mencakup pengkajian pilihan obat, dosis, cara pemberian obat, respon terapi, reaksi obat yang tidak dikehendaki, dan rekomendasi perubahan atau alternatif terapi. Selanjutnya, ada tujuan pemantauan terapi obat untuk memastikan pencapaian efek terapi dan meminimalkan efek yang tidak dikehendaki. Dalam membuat rencana pemantauan, apoteker perlu menetapkan beberapa hal. Yang pertama, menetapkan parameter farmakoterapi. Yang kedua, menetapkan sasaran terapi atau endpoint. Yang ketiga, yaitu menetapkan frekuensi pemantauan. Yang pertama, yaitu menetapkan parameter farmakoterapi. Apoteker dalam membuat rencana pemantauan perlu menetapkan beberapa langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik obat. Yang kedua, efikasi terapi dan efek merugikan dari regimen. Yang ketiga, perubahan fisiologik pada pasien. Yang terakhir yaitu efisiensi pemeriksaan laboratorium. Kemudian ada 2, menetapkan sasaran terapi endpoint. Apoteker harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Faktor khusus pasien seperti umur dan penyakit yang bersamaan diderita pasien. Kedua, karakteristik obat, bentuk sediaan, rute pemberian, dan cara pemberian. Yang ketiga, efikasi dan toksisitas. Kemudian ketiga, menetapkan frekuensi pemantauan. Frekuensi pemantauan tergantung pada tingkat keparahan penyakit dan risiko yang berkaitan dengan terapi obat. Pasien dengan kondisi relatif stabil tidak memerlukan pemantauan yang sering. Metode yang digunakan dalam PTO yang pertama itu ada subjektif. Data subjektif adalah gejala yang dikeluarkan oleh pasien, contohnya pusing, mual, muntah, dan sesak napas. Yang kedua itu ada objektif. Data objektif adalah tanda atau gejala yang terukur oleh tenaga kesehatan, mencakup tanda vital, hasil pemeriksaan laboratorium, dan diagnosis. Yang ketiga itu ada assessment. Berdasarkan data subjektif dan objektif, dilakukan analisis untuk menilai keberhasilan terapi, meminimalisir efek yang tidak dikehendaki, dan kemungkinan adanya masalah baru terkait obat. Selanjutnya itu plan. Plan ini menyusun rencana yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Rekomendasi yang dapat diberikan itu memberikan alternatif terapi, menghentikan pemberian obat, memodifikasi dosis atau interval pemberian, perubahan rute pemberian, mengidentifikasi pasien, dan memeriksa laboratorium, perubahan pola makan atau penggunaan nutrisi parenteral. Evaluasi pemantauan terapi obat pada pasien rawat inap. Beberapa parameter evaluasi PTO pada pasien rawat inap yaitu 1. Pengkajian pemilihan obat, dosis dengan cara pemberian. Yang kedua, pengkajian respon terapi dan ROTD atau reaksi obat yang tidak dikehendaki. Yang ketiga, pemberian rekomendasi penyelesaian masalah terkait obat. Yang keempat, pemantauan efektivitas dan efek samping obat. Melakukan pemantauan terapi obat dengan melalui beberapa tahapan, diantaranya pengumpulan data pasien, identifikasi masalah terkait obat, rekomendasi penyelesaian masalah terkait obat, pemantauan dan tindak lanjut. Selanjutnya, faktor yang harus diperhatikan dalam PTO. 1. Kemampuan penelusuran informasi dan penilaian kritis terhadap bukti terkini dan terpercaya. Yang kedua, kerahasiaan informasi. Yang ketiga, kerjasama dengan tim kesehatan lainnya. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan pada makalah ini. Terima kasih.